Salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Santa Maria, Suster M. Ansila OSF SPD MM. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua atau wali murid kelas 10. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu orang tua wali murid dalam acara pertemuan kelas 10 SMA Santa Maria secara virtual. Terima kasih atas keterlibatan serta kepercayaan yang sudah diberikan kepada SMA Santa Maria sebagai tempat dalam mengembangkan diri para siswi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Atas berkat, rahmat, dan kurnia-Nya, kita bisa mengadakan pertemuan orang tua atau wali murid kelas 10 meskipun secara virtual. Harapan kami, ini merupakan awal baik bagi pihak sekolah untuk bekerja sama dengan Bapak Ibu wali murid kelas 10 dalam mendampingi putri-putri kita selama di kelas 10. Pertemuan pada hari ini diadakan dalam rangka sosialisasi program sekolah tahun pelajaran 2020-2021 sebagai bentuk kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua wali murid kelas 10, terutama berkaitan dengan informasi-informasi penting dari sekolah demi kelancaran, kesuksesan, dan keberhasilan peserta didik. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah kami membacakan rangkaian acara yang akan kami lalui bersama pada hari ini. Pertama, doa pembuka. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tiga, menyanyikan lagu Mars Santa Maria. 4. Sambutan kepala sekolah oleh Suster M. Ansila OSF SPD MM. 5. Visi misi SMA Santa Maria. 6. Perkenalan wali kelas 10. 7. Penyerahan kelas 10 dari orang tua diwakili oleh Bapak Marsudi. 8. Informasi kurikulum oleh Ibu DRA Elin Ermawati. 9. Informasi kegiatan sekolah oleh Bapak F. Ekwitarso SPD. 10. Tanya jawab, kemudian 11 penutup. Demikian serangkaian acara yang akan berlangsung. Kini kita akan masuk dalam acara pertama, yaitu doa pembuka yang akan saya hantarkan dengan cara Katolik. Bagi Bapak Ibu Guru yang berkeyakinan tidak sama dengan kami, dimohon menyesuaikan diri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, segala berkat, rahmat dan penyertaan-Mu, sehingga pada siang hari ini kami dapat Kau satukan untuk berkumpul bersama orang tua wali siswi SMA Santa Maria kelas 10. Terangilah dan bukalah mata hati dan pikiran kami, agar pertemuan pada siang hari ini dimulai dari awal, proses dan akhir dapat berjalan dengan lancar dan dapat membuahkan hasil yang bermanfaat bagi perkembangan para siswi dalam menempuh pendidikan di sekolah ini. Akhirnya kami mohon semua rahmat-Mu, semoga kami menyadari kewajiban kami masing-masing, Kau lengkapi dengan akal budi untuk mengusahakan suksesnya perkembangan para siswi. Berilah juga kami rahmat kebijaksanaan dalam membangun dan mengupayakan berbagai tanggung jawab dan peran kami demi kemajuan bersama. Demi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak Fransiskus Asisi, Santa Clara, dan Ibu Madalena Damen, doakanlah kami supaya kami dapat mengikuti janji Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dilanjutkan
dengan acara selanjutnya sesuai dengan rangkaian acara. Indonesia tanah airku, anakku selama aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para siswi SMA Santa Maria bersatu dalam cinta dan bakti, belajar giat dalam menuntut ilmu, membantu diri dan pribadi, selalu taat dan kerendahan, kadang-kadang dihina dengan restu Ibu Maria, mengabdi gereja dan pertiwi. Para siswi bersama para pamongnya penuh semangat tekad berjuang, mengamalkan ilmunya bagi sesama, berdasar cinta kasih suci, selalu taat dan kerendahan, kadang-kadang dihina dengan restu Ibu Maria, mengabdi gereja dan pertiwi. Kami para siswa-siswi penuh daya cita rasa, mencari tumpuan harapan nusa dan bangsa, sedia bantu bakti, sedia mengabdi. Kami harapkan kami dapatkan pimpinan Masudiri masa depan yang terbenam sinar cerah dan gemilang. Kami dalam persatuan bergerak pada Pancasila, rela mencurahkan bimbingan para remaja, berupatu berbakti, tekun menghayati, tiada goyah, tiada rasa bimbingan Marsudiri, siapkan daya dan tekad mengarah hidup cerah. SMA Santa Maria, wanita mandiri berprestasi berpribadi. Selamat pagi dan berkat dalam. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua, wali peserta didik SMA Santa Maria Yogyakarta. Perkenalkanlah nama saya Suster M. Angsila OSF selaku Kepala Sekolah SMA Santa Maria Yogyakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Baik. Meski di tengah
pandemi COVID-19, kita masih dianugerahi rahmat, keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Kami mohon maaf karena sosialisasi program sekolah disampaikan melalui daring karena situasi dan kondisi yang kita alami bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat pandemi COVID-19 belum juga berakhir, maka proses kegiatan belajar mengajar di semua sekolah masih dengan sistem PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau daring. Maka kami mohon kerjasama Bapak Ibu dalam belajar di rumah bagi putri-putri kita untuk pendampingan. Sampai kapan PJJ dilaksanakan? Kita tunggu kebijaksanaan dari kebijakan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta akhir Juli 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mendukung dan meringankan beban kuota selama PJJ, maka sekolah akan mengirim paket data internet ke masing-masing HP putri Bapak Ibu sebesar 50.000 per bulan sampai COVID-19 berakhir. Paket data internet itu cukup kalau hanya dipakai untuk pembelajaran saja dan bukan untuk buka YouTube-an. Biaya paket data itu diambilkan dari dana BOS 2020. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini pula kami mohon maaf untuk penjurusan di kelas 10 hanya ada jurusan MIPA dan IPS. Untuk jurusan IPB ditiadakan karena kuota kelas tidak terpenuhi. Untuk penjurusan tim kurikulum dan guru BK telah melakukan 3 langkah ke depan. Yang pertama, angket peminatan jurusan kepada orang tua maupun siswi atau peserta didik. Yang kedua, penghitungan rata nilai kelas 7 dan kelas 8 untuk jurusan IPA diambil nilai matematika dan IPA. Jurusan IPS, nilai PKN dan IPS. Yang ketiga, hasil nilai psikotes secara daring dari lembaga konsultan bina asing yang sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Maka sejak tanggal 16 Juli setelah PLS berakhir, putri Bapak Ibu sudah menempati kelas jurusan dan kami memberi kesempatan sampai akhir Juli 2020 untuk menyesuaikan diri. Pada 1 Agustus 2020 sudah tidak diizinkan lagi pindah kelas. Kita usahakan kelas jumlah siswi seimbang. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk baju seragam dan tas sekolah yang belum diambil masih tetap kami amankan. Jika sudah memungkinkan datang ke sekolah, silakan diambil dengan menunjukkan bukti boleh mengambil seragam dan tas sekolah, juga mengikuti aturan protokol kesehatan. Untuk pembayaran SPP setiap bulan dilakukan dengan cara transfer ke Bank Mandiri melalui virtual account atau FA yang sudah dibagikan oleh wali kelas kepada putri Bapak dan Ibu. SPP bulan Juli Bapak Ibu sudah tidak membayar karena sudah menyatu di dalam keuangan peserta didik baru ketika masuk. Pembayaran SPP di tata tertib sekolah dibayarkan maksimal tanggal 10 setiap bulannya. Sekolah masih memberi kelonggaran sampai maksimal tanggal 25 setiap bulannya, khusus bagi mereka yang mengalami kesulitan. Jika membayar lebih dari tanggal 25 setiap bulan, Bapak Ibu dimohon menghubungi bendahara sekolah karena tidak sesuai dengan sistem pembayaran atau aturan pembayaran yang sudah disepakati oleh pihak Yayasan Marsudin dengan Bank Mandiri. Untuk sistem kurikulum dan pembelajaran di sekolah akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum. Mengenai kegiatan ekstrakurikuler, pembentukan karakter berkesinambungan, dan tata tertib sekolah akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah bagian siswa. Mari Bapak Ibu, kita hantar putri-putri kita
memasuki tahun pelajaran 2020-2021 dengan doa-doa kita agar putri-putri kita diberi kelancaran dalam meraih cita-cita. Dan Bapak Ibu diberi kelancaran, kemurahan, dan rezeki, kesehatan, dan panjang usia dari Tuhan. Dan kami bersyukur Bapak Ibu, terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu mempercayakan putra-putri sekolah di SMA Santa Maria. Itu pilihan yang tepat. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini pula perkenankanlah saya menyampaikan visi, misi, dan tujuan SMA Santa Maria Yogyakarta. Semoga dengan mengetahui dan memahami visi, misi, dan tujuan, Bapak Ibu semakin mantap dan selaras dalam mendampingi putri-putri kita dalam menempuh pendidikan di SMA Santa Maria Yogyakarta. Sebelumnya, perkenankanlah saya memperkenalkan dulu Wakil Kepala Sekolah dan Wali Kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021 supaya komunikasi Bapak dan Ibu dapat berjalan dengan intens dan lancar. Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum sudah percayakan kepada Dr. Anda Erin Ermawanti, dibantu oleh tim kurikulum Andreas Suprono MPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan F.E. Kitarso SPD dan dibantu oleh Pembina OSIS Donatus Putu HSPD. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Sarana dan Prasarana Astuti Purwaningsih SPD dan Guru Bimbingan Konseling B. Sri Subekti Handayani SPD. Wali kelas 10 MIPA sudah percayakan kepada Anggri Francisca Gaa SPD. Wakil kelas 10 IPS adalah Ibu Ismi Astuti APU SPD. Maka sebelum sudah menyampaikan visi, misi, dan tujuan SMA Santa Maria Yogyakarta, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sebaiknya kita perlu mengetahui secara singkat sekolah kita, seperti Bapak Ibu, orang tua, peserta didik SMA Santa Maria yang terkasih. Sebelum saya menyampaikan visi, misi, dan tujuan sekolah kita SMA Santa Maria Yogyakarta, sebaiknya kita mengetahui secara singkat sekolah kita. Mari kita ikuti bersama. Bapak Ibu, SMA Santa Maria berdiri sejak tanggal 16 Januari 1967. SMA Santa Maria ini di bawah naungan Yayasan Marsudini. Yayasan Marsudini dikelola oleh para suster OSF dari Semarang. Pusatnya ada di Semarang, Bapak Ibu kami, para suster OSF itu. Kalau di internasional, pusatnya ada di Roma, Vatikan. Bapak Ibu, awal mulanya sekolah kita ini berada di Jalan Brigjen Katamso. Di sana itu ya Bapak Ibu yang pernah, pasti Bapak Ibu sudah pernah melewatinya. Di sana ada TK Mater Dei, SD Marsudini, SMP Maria Immaculata, dan dulu ada SMA Santa Maria. Karena perkembangan siswinya yang semakin banyak, akhirnya kakak yang tertua inilah yang dipindah di Jalan Irida nomor 19A Yogyakarta yang sekarang kita tempati ini. Bapak Ibu, sekolah kita SMA Santa Maria menganut pembelajaran 6 hari sekolah. Mengapa? Karena supaya anak-anak kita tidak lelah. Cukup Bapak Ibu ketahui bahwa belajar di SMA Santa Maria itu 6 hari sekolah saja, pulang sudah sampai pukul 3 kurang 15 menit ya. Nah, lokasinya Bapak Ibu, tanahnya milik sendiri Bapak Ibu, tidak sewa ya. Lalu di lokasi ada di dalam tayangan. Bapak Ibu nanti bisa yang belum pernah ke SMA Santa Maria, silahkan dilihat di Google Map juga ada Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, mari kita lihat akreditasi sekolah kita. 2 tahun yang lalu sekolah kita melaksanakan akreditasi dari Ban Nasional dengan nilai Bapak Ibu dengan predikat A dengan nilai 96,00 hampir 100 Bapak Ibu ya. Dan ini sangat menguntungkan
lingkungan sekolah kita, jika ada segala sesuatunya, anak-anak kita melanjutkan ke perguruan tinggi, itu juga akan dilihat akreditasinya dalam situasi atau dalam predikat apa. Ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke dalam visi. Bapak Ibu tahu visi SMA Santa Maria ini di seluruh Indonesia, sekolah Yayasan Maksud Diri yang menaungi sekolah-sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, SMK yang berjumlah kurang lebih 74 sekolah di seluruh Indonesia, itu visinya sama. Baik itu dari Flores, Kalimantan, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kita baca bersama Bapak Ibu, yaitu adalah karya pendidikan Maksud Diri ini mengembangkan pribadi yang cerdas, beriman pada Tuhan, mencintai sesama, dan alam ciptaannya. Kemarin dalam PLS, putri-putri Bapak Ibu sudah saya jelaskan secara panjang lebar. Saya percaya Bapak Ibu tidak usah dijelaskan panjang lebar ya, sudah tahu ya. Baik Bapak Ibu, dalam visi itu dijabarkan ke dalam 6 misi Bapak Ibu. Misi yang pertama adalah menumbuh kembangkan penghayatan nilai-nilai Kristiani dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, di sekolah kita ini yang masuk tidak hanya beragama Katolik, ada Kristen, ada Muslim, ada Hindu, dan bahkan ada Buddha. Seluruh agama ada di SMA Santa Maria. Nah, meskipun pendidikan kami itu bercirikan Kristiani karena yang mengelola para suster OSF karena beragama Katolik, bukan berarti anak-anak yang sekolah di SMA Santa Maria harus menjadi Katolik. Tidak. Ya. Suster berharap yang Muslim juga tetap Muslim yang baik, yang Kristen baik, yang Katolik juga Katolik yang baik, dan lain sebagainya. Pendidikan agama adalah tanggung jawab pertama dan utama di dalam keluarga. Kedua, Bapak Ibu, misinya adalah mengoptimalkan pendidikan yang efektif, kreatif, inovatif, berkualitas, dan menyenangkan sehingga peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang utuh. Bapak Ibu, tepat situasi pandemi COVID-19 ini, misi yang kedua yang sudah kita tayangkan beberapa atau cantumkan beberapa tahun yang lalu, sekarang kita laksanakan. Pembelajarannya efektif, kreatif, Bapak Ibu harus kreatif, anaknya juga harus kreatif, dikembangkan inovatifnya, dan diharapkan pembelajarannya berkualitas serta menyenangkan. Dan misi yang ketiga Bapak Ibu, menumbuh kembangkan kepekaan sosial terhadap sesama dan mewujudkan terciptanya semangat kekeluargaan dan persaudaraan. Bapak dan Ibu, saya berharap di misi ketiga ini, anak-anak yang sekolah di SMA Santa Maria ini bertumbuh sifat atau sikap empati. Contoh, ketika teman-temannya di dalam kelas belajar dijelaskan guru kurang begitu jelas, lalu teman yang sudah pandai bisa mengajari temannya atau mendampingi temannya. Ada temannya yang jatuh sakit, kurang di rumah sakit, atau sudah beberapa hari tidak sekolah. Diharapkan anak-anak kita ini muncul kepekaan sosial mengunjungi mereka, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri putri-putri kita di SMA Santa Maria. Lalu semangat kita ya Bapak Ibu, ada 3 tokoh yang kami hayati di dalam menghayati hidup sebagai seorang suster OSF. Itu bersemangat Bapak Fransiskus Assisi dari Italia, lalu Ibu Magdalena Damen dari Belanda, lalu Santa Clara itu juga dari Italia. Nah, semangat atas spiritualitas Fransiskus Assisi ini yang lebih menonjol adalah persaudaraan. Maka diharapkan di misi yang ketiga ini, siapapun yang ada di SMA Santa Maria ini harus mengedepankan sikap persaudaraan. Dan saya selama 6 tahun di SMA Santa Maria ini, Bapak Ibu, saya belum pernah menemukan anak-anak kita itu bertengkar. Ya. Kalau ada sedikit selisih paham, cepat kita selesaikan dengan baik sehingga anak-anak bisa rukun kembali. Yang keempat, Bapak Ibu, menumbuh kembangkan kepedulian
kepedulian terhadap lingkungan dan menjaga kelestariannya. Nah, Bapak Fransiskus Assisi ini juga terkenal sebagai orang pencinta lingkungan hidup. Nah, kita yang menghadapi atau mengikuti spiritualitasnya diharapkan siapapun yang berkarya di Yayasan Marsudi ini ikut melestarikan kelestarian alam yang ada. Misalnya di sekolah kita ini ada taman Bapak Ibu yang sudah dipelihara dengan baik. Nanti anak-anak dalam pelajaran kemarsudirian mungkin akan dibagi tugas oleh guru kemarsudirian, ya biasanya guru BK, untuk memelihara tanaman-tanaman. Nah, suster berharap ada imbasnya di rumah Bapak Ibu. Di rumah ketika anak melihat tanaman kering dengan spontan diambil air disiram. Melihat ketika ada sampah, dia cepat mengambil itu dan menempatkan pada sampah atau sampah yang sudah disediakan. Ada piring di rumah yang kotor, ada kepekaan untuk mencuci dan lain sebagainya. Tentu ini harus didukung Bapak Ibu supaya anak-anak kita itu dengan sukarela melaksanakan semua itu dengan baik. Yang kelima Bapak Ibu, menggali serta mengembangkan bakat dan minat peserta didik pada bidang keterampilan untuk mewujudkan pribadi yang siap bersaing dalam era globalisasi. Anak-anak kita nanti Bapak Ibu di SMA Santa Maria ini tidak hanya belajar tentang akademik saja. Skill keterampilan akan kita kembangkan juga melalui kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang wajib adalah pramuka Bapak Ibu, itu diikuti oleh kelas 10 dan kelas 11. Lalu ada ekstrakurikuler pilihan, ya, itu ada olahraga dan seni. Nah, nanti diharapkan putri Bapak Ibu memilih satu saja pilihannya supaya tidak terlalu capek, ya Bapak Ibu ya. Mohon dukungannya kalau suatu saat sudah dilakukan kegiatan ekstrakurikuler, Bapak Ibu ikut mendukung, mungkin menjemput agak sore sehingga anak-anak kita bisa pulang dengan selamat. Yang keenam Bapak Ibu, mewujudkan lulusan yang cerdas dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi serta menyumbangkan diri bagi kesejahteraan bersama. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memilih sekolah anak-anaknya itu di SMA bukan di SMK, suster berharap putri Bapak Ibu setelah selesai atau lulus dari SMA Santa Maria sebaiknya kuliah. Nah, kuliah kemana? Maka sudah berharap sejak dari kelas 10 sekarang ini putri Bapak Ibu sudah mulai diajak berbicara mau kemana cita-citanya. Mau jadi dokter, mau jadi akuntan atau hukum dan lain sebagainya, sehingga anak-anak kita di dalam belajar ini lebih terarah, ya. Nah Bapak Ibu, dari alunan misi ini Bapak Ibu kami jabarkan kembali ke 12 tujuan sekolah kita. Saya cuma membacakan ya Bapak Ibu ya, supaya tidak terlalu lama nanti kita ngantuk Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah membentuk pribadi peserta didik yang beriman pada Tuhan Yang Maha Esa yang didasari nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, membentuk peserta didik menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berkualitas sehingga mampu memilih nilai-nilai hidup yang sesuai dengan suara hati. Dan yang ketiga, melaksanakan kurikulum nasional. Di Bapak Ibu, kurikulum nasional kita adalah kurikulum 13. Dari kelas 10, 11, 12 kita sudah melakukan kurikulum, mengikuti kurikulum 13. Kurikulum 13. Lalu yang lokal, kalau kita ada di Jawa ini biasanya adalah dengan pelajaran bahasa Jawa. Dan tidak kalah pentingnya adalah kemarsudirian. Masing-masing yayasan itu mempunyai khasnya tersendiri. Kalau yayasan marsudiri yang kemarsudirian, kalau panggilu yang kepanggiluran, dan lain sebagainya. Yang keempat Bapak Ibu, melaksanakan pendidikan yang efektif seperti tadi dalam misi, kreatif, inovatif, berkualitas, dan menyenangkan sehingga peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang utuh seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima Bapak Ibu,
kegiatan akademik dan non-akademik sehingga peserta didik terampil dalam berbagai kompetisi. Nah, ini sekolah tidak kurang-kurangnya mengikuti lomba-lomba baik yang di tingkat lokal, misalnya kota, provinsi, nasional, bahkan internasional, Bapak Ibu. Itu tetap kita ikuti. Baru saja paduan suara juga sudah meraih medali emas dan lain sebagainya di tingkat internasional dalam BUJF-nya yang biasanya dilaksanakan kembali. Dan yang keenam, Bapak Ibu melaksanakan kegiatan sekolah untuk menumbuhkan kepekaan sosial yang tadi sudah jelas. Ketujuh, Bapak Ibu, membudayakan sikap peduli terhadap kelestarian alam ciptaan. Yang kedelapan, menghasilkan lulusan yang mandiri, berprestasi dan berpribadi, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar berdedikasi tinggi bagi kemajuan bangsa, negara, gereja berdasarkan visi dan nilai-nilai hidup. Ini Bapak Ibu yang perlu kita tanamkan sehingga kita benar-benar sungguh menghantar putri-putri kita ini untuk menjadi lebih baik. Dan yang 9, memiliki kualifikasi dan kompetensi standar nasional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak dan Ibu, bahwa guru-guru yang mengajar di sini minimal adalah lulusan dari sarjana S1, ya. Bahkan ada juga yang sudah S2. Ya, jadi tidak lagi dilakukan Bapak Ibu tentang pengetahuan dan kapasitasnya. Ya. Lalu yang ke-10, Bapak Ibu melaksanakan manajemen mutu dan sistem administrasi sesuai standar nasional. Nah, kita sudah, sekolah kita ini sudah mengikuti standar mutu Bapak Ibu yang didampingi oleh SMA Negeri 9 dan pernah dikunjungi juga, dan kita juga mengikuti sekolah adiwiyata Bapak Ibu. Dan inilah yang akan kita perjuangkan ke depan lagi supaya sekolah kita senantiasa diperhitungkan. Yang 11, memenuhi sarana prasarana yang diperlukan bagi proses pendidikan yang optimal. Bapak Ibu tidak usah kecil hati atau Bapak Ibu tidak usah meragukan, fasilitas SMA Santa Maria sangat lengkap. Berbagai macam lab, dari lab IPA, IPS, komputer, bahasa, dan lain sebagainya, greenhouse, semuanya ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan datang ke SMA Santa Maria. Kami siap untuk mengelilingkan asal Bapak tidak capek ya, Bapak Ibu tidak capek ya. Lalu yang ke-12, Bapak Ibu memiliki sumber pendanaan yang mampu menjaga kelangsungan pendidikan. Bapak Ibu, Yayasan Marsudi ini adalah yayasan yang kuat dan besar. Maka sistem pendanaannya mempunyai ciri khas subsidi silang. Jadi ada sekolah yang memang mungkin anak-anak didiknya atau peserta didiknya kurang mampu, sekolah-sekolah Marsudi ini yang mungkin bisa berkontribusi ikut bisa membantu. Di sekolah kita juga begitu Bapak Ibu. Tidak semua anak-anak mampu, ada yang kurang mampu juga akan bisa menikmati dan mencicipi pendidikan pelayanan di SMA Santa Maria Yogyakarta. Demikianlah Bapak Ibu materi visi, misi dan tujuan sekolah kita. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan menghubungi Suster, bisa melalui sekolah atau melalui wali kelas. Selamat memasuki tahun pelajaran 2020-2021 dengan penuh semangat dan tetap sehat. Mari kita serukan semboyan kita, SMA Santa Maria, wanita mandiri, berpribadi, dan berprestasi. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Yang kami hormati Suster Ansila selaku Kepala Sekolah SMA Santa Maria Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf yang ada di SMA Santa Maria Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua wali murid
dan tentu saja yang terkasih anak-anakku semua. Selamat siang, salam sehat, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Agustinus Marsudi. Saya orang tua dari Elizabeth Lintang Marcella. Perkenalkan dan izinkan saya mewakili orang tua, wali murid, anak-anak kelas 10 SMA Santa Maria tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada suster, Bapak Ibu Guru, dan semua staf SMA Santa Maria Yogyakarta yang telah memberi kesempatan kepada anak-anak kami untuk bergabung di SMA Santa Maria ini. Pada kesempatan ini pula kami mewakili orang tua, wali murid kelas 10 menyerahkan sepenuhnya anak-anak kami yang baik dan pintar ini kepada suster, Bapak Ibu Guru, dan semua staf yang ada di SMA Santa Maria ini untuk memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi. Sekali lagi kami menyerahkan dan menitipkan anak-anak kami ini kepada suster, Bapak Ibu Guru, dan seluruh staf yang ada di SMA Santa Maria ini. Tentu saja kami sebagai orang tua mengharapkan anak-anak kami nanti dapat berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara, serta dapat membanggakan orang tua dan tentu saja dapat membawa nama baik alma mater SMA Santa Maria Jogja ini. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sambutan banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati suster, Bapak Ibu, dan anak-anakku semua. Terima kasih, salam sehat, berkah dalam. Baik, selamat siang suster, Bapak Ibu, orang tua, wali kelas 10 SMA Santa Maria Yogyakarta. Selamat bertemu pada pertemuan perdana pada kegiatan sosialisasi yang kami berikan untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu tentang beberapa hal. Salah satunya adalah tentang kurikulum. Pada kesempatan siang ini, saya hanya menyampaikan beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan bersama terkait dengan kurikulum. Yang pertama, tentang peraturan akademik di SMA Santa Maria Yogyakarta tahun pelajaran 2020-2021 meliputi A. Kehadiran peserta didik, B. KBM dan kegiatan evaluasi, C. Sistem penilaian dan kriteria kenaikan kelas, dan D. Kriteria peminatan. Yang pertama, kehadiran peserta didik. Syarat minimal kehadiran siswa untuk dapat mengikuti penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun adalah mengikuti 90% dari kegiatan belajar mengajar efektif di kelas selama 1 semester, dan untuk kali ini tentunya dengan PJJ, dan apabila kurang dari 90% ada surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, syarat minimal penyelesaian tugas siswa untuk dapat mengikuti penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun juga 90% dari seluruh tugas yang diberikan selama 1 semester tersebut.
Yang kedua adalah mekanisme penyampaian ketidakhadiran saat KBM atau PJJ. Ketidakhadiran dapat disampaikan melalui telepon, WA, ataupun SMS kepada wali kelas atau kalau telepon kepada TU pada hari itu juga. Baru keesokan harinya pada saat KBM, dia membawa surat dan diberikan kepada guru BK. Apabila sakit 3 hari atau lebih, maka harus dibuktikan dengan surat dokter. Kegiatan KBM dan kegiatan penunjang KBM. Untuk yang pertama, kegiatan KBM atau tatap muka, kami mengimplementasikan kurikulum 2013, baik untuk kelas 10, 11 maupun kelas 12. Dan KBM dilaksanakan selama 6 hari, mulai hari Senin sampai hari Sabtu, mulai pukul 7 sampai 14.30 untuk hari Senin, pukul 7 sampai 14 untuk Selasa sampai Jumat, dan pukul 7 sampai 13 untuk Sabtu. Sedangkan untuk PJJ kami sesuaikan. Kemudian proses KBM yaitu menerapkan mastery learning atau tuntas belajar. Pada masa PJJ atau pembelajaran jarak jauh, siswi wajib mengikuti PJJ sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Setiap mata pelajaran A90 menit, sehingga rata-rata dalam 1 hari ada 3 mata pelajaran. Aplikasi yang digunakan oleh Bapak Ibu Guru saat PJJ adalah menggunakan Google Meet, Google Classroom, Google Drive, Google Form, e-learning maupun via WA. Pada hari Senin didahului selalu dengan adanya pembinaan oleh wali kelas, sehingga PJJ dari mulai pukul 07 sampai 07.15 itu untuk persiapan, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan wali kelas. Kemudian hari Selasa sampai hari Jumat, kemudian ada PJJ pukul 7 sampai 12.45. Kemudian yang terakhir hari Sabtu, PJJ diadakan pukul 7 sampai 12.15. Setiap 1 minggu mata pelajaran tadi sudah saya sampaikan dialokasikan 90 menit sehingga diupayakan Bapak Ibu Guru bisa menyampaikan secara efektif materinya. Pembinaan wali kelas tadi dialokasikan 30 menit dan jam istirahat selama PJJ 30 menit, sedangkan untuk KBM 15 menit. Khusus PJJ hari Sabtu, jam istirahat hanya kami berikan 15 menit. Perlu Bapak Ibu ketahui jadwal telah dibagikan pada hari Kamis yang lalu dan saat ini sudah dilaksanakan PJJ selama beberapa hari ini. Yang ketiga adalah tentang struktur kurikulum di kelas 10, baik itu MIPA maupun di IPS pada tahun pelajaran 2020-2021. Terdiri dari A. Mata pelajaran muatan nasional, ada 15 mata pelajaran, kemudian B. Muatan lokal, dan yang C adalah kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri. Muatan lokal terdiri dari 3 mata pelajaran, yaitu muatan lokal daerah, wajib untuk di DIY adalah bahasa Jawa. Kemudian muatan lokal untuk satuan pendidikan adalah pendidikan kemarsudirian dan bimbingan konseling, serta teknologi informatika dan komunikasi. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler untuk kelas 10 ada ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka dan ada ekstrakurikuler pilihan, memilih satu dari ekstrakurikuler yang disampaikan dan biasanya akan dibagikan angket kemudian. Muatan mata pelajaran nasional ada pendidikan agama Katolik dan budi pekerti 3 jam pelajaran per minggu. Kemudian PKN atau pendidikan kewarganegaraan 2 jam per minggu, bahasa Indonesia 4 jam per minggu, bahasa Inggris 2 jam per minggu, matematika 4 jam per minggu, sejarah Indonesia 2 jam per minggu,
kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam per minggu, kemudian pendidikan seni budaya 2 jam per minggu, dan prakarya serta kewirausahaan atau PKWU 2 jam per minggu. Sedang untuk mata pelajaran peminatan ada di program MIPA dan juga di program IPS. Untuk fisika, kimia dan biologi serta matematika peminatan masing-masing 3 jam per minggu. Sedangkan untuk program peminatan IPS ada ekonomi, ada sosiologi, geografi, dan sejarah peminatan juga masing-masing 3 jam per minggu. Mata pelajaran lintas minat di kelas 10 yang kami berikan adalah bahasa Inggris untuk program MIPA selama 3 jam per minggu, kemudian ekonomi 3 jam per minggu. Sedangkan untuk program IPS kami berikan bahasa Inggris untuk 3 jam per minggu dan juga antropologi 3 jam per minggu. Muatan lokal bahasa Jawa itu 2 jam per minggu, kemudian pendidikan kemarsudirian dan BK ini bergantian, guru yang bersangkutan akan mengatur. Kemudian pengembangan diri atau tadi disebutkan TIK itu 2 jam per minggu. Kegiatan penunjang akademik biasanya ada beberapa yang kami lakukan, tetapi karena kondisi saat ini maka untuk field trip itu kami tunda mungkin di semester depan, kemudian studi tour pun ditunda kemungkinan semester depan apabila waktu sudah memungkinkan. Dan untuk lomba-lomba ilmiah yang biasa kami ikuti itu pun diikuti secara insidental, artinya ketika kami mendapatkan undangan dari Balai Dinas Pendidikan atau Dikpora, maka kemudian kami menyikapi untuk anak terlibat dalam lomba-lomba ini. 5 yaitu tentang penetapan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Untuk KKM ini ditentukan oleh Bapak Ibu Guru pengampu mata pelajaran berdasarkan analisa terhadap 3 hal, yaitu karakteristik mata pelajaran, karakteristik satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik. Contohnya misalnya 1 KD itu ada karakteristik mata pelajarannya dianggap sulit, maka itu 1. Kemudian karakteristik satuan pendidikannya baik atau 3 karena terlengkapi semuanya. Kemudian karakteristik peserta didik 2 dianggap sedang, maka akan terhitung seperti ini menjadi ratatanya adalah 73,33, sehingga dari sekian KD yang ada maka Bapak Ibu Guru akan merata-rata. Kesepakatan dari hasil raker kami yang lalu, KKM untuk kelas 10 adalah 73. Berikutnya adalah kegiatan evaluasi di kelas 10. Kegiatan evaluasi terdiri dari 1 penilaian oleh pendidik, karena sekarang kita PJJ maka secara online, meliputi penilaian harian, bisa ulangan harian atau penugasan, dan waktu ditentukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jenis penilaiannya bisa bentuk penilaian tertulis atau bentuk tes, kemudian lisan, kemudian ada bentuk portofolio, proyek, unjuk kerja, dan lain-lain. Yang kedua adalah penilaian oleh satuan pendidikan, artinya diagendakan oleh sekolah, terdiri dari penilaian tengah semester, baik itu semester gasal maupun genap, kemudian penilaian akhir semester atau PAS, ini juga seringkali kami lakukan secara online, kemudian penilaian akhir tahun secara online juga. Apabila penilaian atau UH ataupun hasil PTS yang dicapai oleh peserta didik itu kurang dari 50%, artinya sebagian besar anak belum tuntas KKM, maka guru harus mengadakan remedial teaching atau memberikan pembelajaran ulang, baru kemudian guru tersebut akan memberikan remedi atau ulangan perbaikan. Tetapi apabila hasil ulangan hariannya atau penilaian hariannya
yang dicapai oleh peserta didik lebih dari 50% telah tuntas KKM, maka hanya siswa-siswa yang belum mencapai KKM yang wajib mengikuti remedi. Dan biasanya diminta proaktif untuk menghubungi guru yang bersangkutan. Yang berikutnya, kegiatan remediasi kita pahami sebagai bentuk kegiatan yang bisa berupa tes atau non-tes ataupun bentuk penugasan yang tentunya tujuannya adalah untuk memperbaiki nilai yang kurang baik. Maka apabila nilai hasil remedial ini di atas nilai ketuntasan, maka yang dipilih oleh guru adalah nilai yang terbaiknya. Seperti contohnya misalnya mata pelajaran bahasa Inggris, kita tahu KKM-nya adalah 73. Nilai UH yang dicapai anak tersebut adalah misalnya 56. Nah, ketika dia diberi kesempatan remediasi atau remedi, dia mendapatkan nilai 75. Maka guru akan mengambil nilai tertingginya yaitu 75. Sehingga kegiatan remedi ini sangat bermanfaat untuk anak-anak kita dalam memperbaiki nilainya. Kegiatan yang lain adalah kegiatan pengayaan. Kegiatan pengayaan ditujukan bagi siswi yang telah tuntas KKM dan semata-mata tidak bertujuan untuk penambahan nilai tetapi untuk memperdalam atau meningkatkan penguasaan kompetensi siswa pada suatu KD. Meskipun guru juga biasanya mengapresiasi hasil dari kegiatan pengayaan ini. Sehingga kalau seandainya nilai dia jauh lebih baik pada saat mendapatkan pengayaan, maka tentu guru akan memilih nilai terbaiknya. Yang berikutnya adalah tentang kriteria kenaikan kelas. Ini perlu kami sampaikan di awal tahun pelajaran supaya kita bisa sama-sama mendampingi, supaya tidak ada anak-anak kita yang tidak naik di kelas berikutnya. Maka kami sampaikan, yang pertama, nilai tidak tuntas itu maksimal 2 mata pelajaran sehingga dapat dilihat dari nilai pengetahuan ataupun dari nilai keterampilannya atau bahkan dari keduanya. Kemudian yang kedua adalah penilaian sikap, baik itu nilai spiritual maupun nilai sosial. Nah, nilai sikap ini harus minimal baik. Yang ketiga adalah ketidakhadiran. Ya, di awal sudah kami sampaikan bahwa siswi wajib hadir 90%. Maka ketidakhadiran tidak boleh di atas 10%. Nah, yang berikutnya adalah penentuan nilai final penentu ketuntasan ya, berdasarkan panduan penilaian, yaitu nilai rata dari semester gasal ditambah dengan nilai rata dari semester genap. Itulah yang menjadi nilai final untuk penentuan tuntas atau tidak, sehingga kemudian dia bisa ditentukan naik atau tidak di kelas berikutnya. Bapak Ibu, kemarin Bapak Putri, Bapak Ibu sudah kami upayakan untuk mendapatkan program penjurusan atau peminatan. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa yang menjadi panduan kami untuk bisa memilihkan peminatan atau program penjurusan ini terdiri dari rata nilai kelas 7 sampai kelas 8, baik itu semester gasal maupun semester genap. Kemudian ada angket peminatan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu dan juga kepada siswi sehingga diisikan melalui angket peminatan tersebut. Dan kami bekerja sama dengan Lembaga Bina Asih untuk mengadakan psikotes yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Juli yang lalu. Maka hasil peminatan atau penjurusan untuk program MIPA saat ini ada 24 dan program IPS ada 31 dan masih ada 3 orang program IPS yang masuk dalam percobaan di program MIPA selama kurang lebih 2 minggu ke depan. Ya, yang terakhir adalah agenda kegiatan bulan Juli ini. Nanti untuk agenda bulan Agustus sampai bulan Desember dan juga pada semester
2 yang akan datang akan kami sampaikan secara soft file sehingga melalui putri Bapak Ibu sekalian. Ini agenda-agenda yang telah sebagian kita lewati. Kami dahului dengan rapat permulaan tahun ajaran pada tanggal 9 Juli, kemudian ada pelatihan pemantapan TI untuk guru, kemudian psikotes, kemudian kegiatan PLS melalui daring, ya, dan saat ini kita sudah masuk di bagian sosialisasi program sekolah secara virtual, secara daring kepada Bapak Ibu orang tua atau wali kelas 10, ya, besok dilanjutkan dengan yang kelas 11 dan diakhiri hari Sabtu itu untuk yang kelas 12. Dan nanti kami merencanakan misa pembukaan tahun ajaran itu pada hari tanggal 29 Juli 2020 juga diharapkan dengan live streaming. Kemudian tadi sudah saya sampaikan, Kaldik dan agenda kegiatan selengkapnya akan kami share melalui WA, melalui wali kelas kepada putri Bapak Ibu sekalian. Dan perlu Bapak Ibu pahami, agenda bisa saja dapat berubah menyesuaikan situasi dan kondisi pandemi COVID yang sedang kita alami saat ini. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Ada banyak kesalahan tentunya, kami mohon Bapak Ibu bisa memaklumi, dan nanti kalau ada pertanyaan seputar kurikulum, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui wali kelas dan kami akan berusaha untuk menjawab Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari bergandengan tangan membantu putri-putri kita menjadi wanita yang mandiri, berprestasi dan pribadi di SMA Santa Maria, Yogyakarta. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua, para siswi kelas 10. Perkenalkan, saya nama Efek Pitarso yang kebetulan dipercaya untuk menjabat sebagai Waga Kesiswaan di SMA Santa Maria. Pagi ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang bidang kesiswaan di kelas 10. Bapak Ibu yang terhormat, ada beberapa hal saya sampaikan, yaitu pertama tentang pengenalan lingkungan sekolah atau PLS, lalu yang kedua outbound, yang ketiga in-group, yang keempat program kesiswaan harian, kelima ekstrakurikuler, yang keenam tata tertib sekolah. Yang pertama tentang pengenalan lingkungan sekolah atau PLS. Ini telah dilaksanakan, yaitu pada hari Senin sampai Rabu tanggal 13 sampai 15 Juli 2020, tempat di SMA Santa Maria, Yogyakarta, dilaksanakan secara daring. Ada beberapa narasumber yang waktu itu mengisi sesi materi, yaitu dari Balai Pendidikan Kota Yogyakarta, dari Kepala Sekolah SMA Santa Maria, para wakil kepala sekolah dari bidang kurikulum, Humas Sarpras, kesiswaan, dan pembina pramuka. Juga dari BNN Kota Yogyakarta, BNPB DIY, Polres Kota, dan dari dosen psikologi UGM. Bapak Ibu yang terkasih, telah saya sampaikan bahwa PLS telah dilaksanakan. Mohon Bapak Ibu orang tua atau wali para siswi mencermati apakah putri Bapak Ibu selalu hadir dalam PLS setiap hari atau tidak. Apakah putri Bapak Ibu selalu mengumpulkan tugas PLS setiap hari atau tidak. Tolong itu dikontrol, tolong itu dicermati, ditanyakan kepada anak. Jika ada kendala, tolong sampaikan kepada sekolah melalui wali kelas putri Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa PLS itu merupakan program sekolah. Maka bagi siswi yang belum mengikuti PLS tahun pelajaran 2020-2021 wajib mengikuti di tahun pelajaran yang akan datang. Selanjutnya yang kedua kami sampaikan tentang outbound. Kita rencanakan bahwa outbound itu pada bulan September, yaitu tanggal 24 sampai 26. Nah, biasanya kita melakukan outbound itu
di luar sekolah, misalnya di lereng Merapi, mungkin di Senolewah atau di tempat lain. Pembimbingnya siapa? Yaitu panitia outbound. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan kelas 10 itu ada in group. Waktunya tanggal 3 sampai 4 Oktober, juga 10 sampai 11 Oktober. Jadi 2 kali dilaksanakan. Tempatnya ini di SMA Santa Maria Yogyakarta. Jadi kalau outbound itu lebih ke pembinaan karakter secara fisik dan mental di luar sekolah. Kalau in group itu lebih kepada refleksi pribadi. Jadi itu dilakukan di SMA Santa Maria. Untuk in group itu dibimbing oleh panitia in group. Selanjutnya di kelas 10 itu ada kegiatan kemah pramuka. Dilaksanakan setelah PAT di luar sekolah, dibimbing oleh para pembina pramuka. Juga dilaksanakan yaitu kegiatan yang disebut Dewan Ambalan. Jadi mencari anak-anak yang itu sebagai andalan di dalam bidang kepramukaan. Itu dilaksanakan juga setelah PAT di luar sekolah, dibimbing oleh para pembina pramuka. Berikutnya Bapak Ibu yang terkasih, kami sampaikan tentang program kesiswaan harian. Maksudnya apa? Maksudnya program kesiswaan yang itu sudah merupakan hal yang biasa dilakukan setiap hari. Macamnya apa saja? Antara lain Bapak Ibu, doa pagi, doa jam 12, doa pulang sekolah. Itu setiap hari dilaksanakan. Lalu ada doa rosario, itu setiap hari Sabtu. Selanjutnya ada literasi dan refleksi. Jadi anak-anak setiap hari melakukan literasi, sekaligus nanti juga melakukan membuat refleksi maksudnya. Selanjutnya upacara dilakukan setiap hari Senin. Berikutnya untuk kelas 10 juga kelas 11 itu dilaksanakan tentang kegiatan ekstra kurikuler. Ini dari bulan Agustus 2020 sampai dengan November 2021. Berikutnya Bapak Ibu, sekolah itu juga mengadakan berbagai macam ekaristi atau misa kudus. Nah, di sini pelaksanaannya kapan? Tentu menyesuaikan keperluan. Misalnya sebelum PAS, sebelum PAT dan sebagainya. Maaf Bapak Ibu. Berikutnya pendampingan wali kelas atau para baga atau kepala sekolah. Ini juga waktu menyesuaikan. Berikutnya setelah kegiatan PAS atau PAT ada yang namanya porsionitas atau kelas meeting. Ekstra tadi sudah saya sampaikan bahwa ekstra itu bagi kelas 10 suatu hal yang wajib dilakukan. Pelaksanaannya tadi sudah sampaikan, sedikit disinggung, Agustus sampai dengan November, di mana itu dilaksanakan di SMA Santa Maria. Tapi bisa juga, misalnya nanti kita kerjasama dengan tempat yang lain atau unit kerja yang lain, kita juga akan ada tidak hanya di luar sekolah. Saya menegaskan saja Bapak Ibu, setiap siswi kelas 10 wajib mengikuti ekstra, 1 ekstra pramuka yaitu ekstra wajib dan 1 ekstra pilihan. Jadi kalau dulu itu boleh memilih 2 ekstra pilihan, kalau tahun ini itu hanya dipersilakan mengikuti 1 ekstra pilihan saja. Dengan maksud supaya apa? Supaya sungguh-sungguh bisa diikuti. Jadi tidak ada kekosongan. Kadang ikut ini, kadang ikut yang lain, itu tidak diperkenankan. Lalu ekstra ini ada pengambilan nilai untuk setiap ekstra yang diikuti. Tolong Bapak Ibu mengingatkan kepada putri Bapak Ibu supaya anak hadir 15 menit sebelum ekstra dimulai. Nah ini Bapak Ibu jenis-jenis ekstranya. Ekstra wajib sudah saya sampaikan yaitu pramuka. Lalu ekstra pilihannya apa? Sekolah SMA Santa Maria itu menyajikan yang pertama tata boga,
kemudian cheerleader, dance, tari, modeling, taekwondo, basket, paduan suara, band, dan kir. Selanjutnya Bapak Ibu, kami sampaikan tentang tata tertib sekolah. Ini untuk para siswi. Setiap siswi akan diberi buku tatib. Jadi bagi kelas 10 tentu buku tatib ini baru. Buku tatib wajib ditandatangani orang tua atau wali siswi sebagai bukti persetujuan terhadap aturan yang ditulis pada buku tatib. Buku tatib mohon dijaga dan tidak boleh hilang. Seandainya anak melakukan pelanggaran Bapak Ibu lalu membawa buku tatib untuk ditandatangani orang tua atau wali, silakan itu segera hari berikutnya dikumpulkan ke sekolah. Sekolah tidak akan memberikan ganti terhadap buku tatib yang hilang. Setiap siswi yang menghilangkan buku tatib akan mendapatkan poin pelanggaran 5 dan wajib mengurus dan membuat yang baru. Poin yang selanjutnya Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, buku tatib berlaku selama 3 tahun, yaitu selama peserta didik sekolah di SMA Santa Maria Yogyakarta. Jadi tidak setiap tahun diberi Bapak Ibu, tapi satu buku itu berlaku untuk 3 tahun. Pelanggaran yang dilakukan akan dicatat dalam buku tatib dan ditandatangani oleh orang tua siswi. Jumlah pelanggaran akan diakumulasikan. Halo, untuk kelas 10 Bapak Ibu, mohon perhatian tentang pemakaian sepatu. Di SMA Santa Maria hanya diberlakukan 2 macam sepatu, yaitu sepatu warna hitam yang polos dan warna putih polos. Maka bagi Bapak Ibu yang memiliki putri sekolah di SMA Santa Maria, tolong itu Bapak Ibu menyediakan atau menyiapkan sepatu yang tadi, hitam polos dan putih polos. Bapak Ibu yang kami kasihi, di Santa Maria itu poin pelanggaran tertinggi itu 100. Nah, untuk itu ada beberapa tahapan Bapak Ibu. Maksudnya apa? Supaya orang tua tahu bahwa jangan sampai ada poin yang seperti itu. Maka di situ kami tuliskan tentang tahap pembinaan. Misalnya Bapak Ibu, putri Bapak Ibu itu ada 10 poin pelanggaran, dia akan diperingatkan oleh wali kelas. 20 poinnya teguran dari BK Kesiswaan atau BK. 40 itu sudah mendapat surat peringatan ke-1 oleh guru BK, Wakasis, diketahui kepala sekolah, dan ada pemanggilan dari orang tua oleh BK. Nah, berikutnya poinnya 60, surat peringatan kedua oleh kepala sekolah, ada skorsing selama 3 hari. Poinnya 80, surat peringatan ketiga oleh kepala sekolah, diikuti skorsing 6 hari. Poinnya 100 dikembalikan kepada orang tua oleh kepala sekolah. Nah, maka jangan sampai ada poin-poin yang tinggi Bapak Ibu. Misalnya terlibat dalam kasus pencurian, perkelahian, narkoba dan seterusnya. Itu poinnya bisa saja langsung mencapai 100 dan anak mau tidak mau harus keluar dari sekolah ini. Sayang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa di samping sekolah itu memberikan rambu-rambu supaya anak tidak melanggar etika sebagai seorang pelajar, tapi juga memberikan penghargaan bagi putri Bapak Ibu yang memiliki suatu prestasi tertentu. Jadi kami menuliskan di situ Bapak Ibu, misalnya anak ikut lomba internasional sebanyak 1 kali, maka itu bisa mengurangi pelanggaran sebanyak 3. Misalnya putri Bapak Ibu itu ada memiliki 6 poin pelanggaran karena mengikuti lomba tingkat internasional 1 kali, lalu poinnya menjadi 3, 6 dikurangi 3. Lomba nasional itu bisa berkurang 2. Dan seterusnya Bapak Ibu, termasuk poin ke-7 itu dituliskan juara kelas itu bisa bebas SPP. Kami sampaikan berikutnya Bapak Ibu tentang hal lain-lain. Bagi orang tua siswi yang memerlukan beasiswa untuk putrinya dapat mengusulkan kepada sekolah melalui wali kelas. Jadi silakan Bapak Ibu
Mungkin Bapak Ibu berpikir putrinya kok memerlukan bantuan beasiswa. Nah, silakan melalui anak itu atau orang tua langsung kontak kepada wali kelasnya untuk nanti dicatat. Poin kedua, silakan yang memiliki KMS atau kartu menuju sejahtera mohon memberitahukan ke sekolah melalui wali kelasnya. Lalu di SMA Santa Maria Yogyakarta ada petugas perguruan tinggi dan PDSS yaitu Ibu Astuti, Ibu Subekti, dan Bapak Andri. Berikutnya Bapak Ibu, ini bagian terakhir kami sampaikan tentang syarat menerima beasiswa. Yang pertama yaitu beasiswa PIP, Program Indonesia Pintar. Ini syaratnya apa? Ekonomi dari keluarga Bapak Ibu itu kurang mampu atau ekonomi kurang mampu. Dalam 1 tahun dia bisa mendapatkan sebanyak 500.000 atau 1 juta rupiah. Berikutnya kartu cerdas, ini syaratnya juga ekonomi kurang mampu, mendapatkan uang sebanyak 1.500.000 rupiah. Berikutnya JPD, Jaminan Pendidikan Daerah, diperuntukkan bagi yang ekonomi kurang mampu dan mempunyai kartu KMS sebanyak nominalnya Rp2.250.000 rupiah. Yang keempat, beasiswa dari Yayasan Marsudirini diperuntukkan untuk ekonomi kurang mampu sebesar Rp1.800.000 rupiah. Berikutnya yang kelima, jika anak itu berprestasi peringkat 1 di kelas seperti dituliskan di depan tadi, itu dia mendapat biaya gratis sebesar SPP berapa. Nah, itu Bapak Ibu dari bidang kesiswaan yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga berguna. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jika ada sesuatu bisa ditanyakan, bisa melalui wali kelas Bapak Ibu. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Baik, Suster, Bapak Ibu, orang tua wali siswi SMA Santa Maria Yogyakarta, perkenankan kami di penghujung kegiatan pada siang hari ini menyampaikan siswi-siswi berprestasi di tahun pelajaran 2019-2020 yang karena prestasinya siswi-siswi tersebut akan mendapatkan hadiah bebas SPP selama 1 semester di tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama adalah dari kelas 10 IBB yang sekarang menjadi kelas 11 IBB, yaitu Jessie Fesia Mandala dengan jumlah nilai 2.979. Yang kedua, dari kelas 10 MIPA sehingga sekarang menjadi kelas 11 MIPA atas nama Odelia Yosefa Anela Karoli dengan jumlah nilai 2.973. Yang ketiga, dari kelas 10 IPS sekarang menjadi kelas 11 IPS atas nama Maria Irena Giovanni dengan jumlah nilai 2.933. Yang keempat, dari kelas 11 IBB sekarang menjadi kelas 12 IBB atas nama Mas Prey Yuliani dengan jumlah nilai 2.755. Yang kelima, dari kelas 11 MIPA sekarang menjadi kelas 12 MIPA atas nama Selvi dengan jumlah nilai 2.798. Yang keenam, dari kelas 11 IPS 1 sekarang menjadi kelas 12 IPS 1 atas nama Cecilia Advenda Prayanadati dengan nilai 2.779. Dan yang terakhir dari kelas 11 IPS 2 dan sekarang menjadi kelas 12 IPS 2 atas nama Kristi Lara Duta Ciwana dengan nilai 2.781.
Kepada mereka kami ucapkan selamat. Demikian juga kepada Bapak Ibu, orang tua yang telah mendampingi selama ini. Kami mohon tetap didukung sehingga tentunya pencapaian prestasi mereka jauh lebih baik lagi di tahun pelajaran 2020-2021 ini. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, sampailah kita di penghujung acara pertemuan hari ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara hari ini dengan doa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Marilah kita bersama-sama membuat tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami yang maha baik, Engkau telah hadir menyertai di dalam gerak dan langkah kami, sehingga pertemuan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik atas kuasa dan kehendak-Mu. Berilah kami kehendak yang kuat untuk dapat melaksanakan semua keputusan dan hasil yang telah kami sepakati bersama sebagai anugerah terindah yang dapat kami laksanakan demi perkembangan dan kemajuan para siswi dalam menempuh pendidikan di sekolah ini. Jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang dapat mengganggu segala usaha kami dalam memajukan dan menumbuh kembangkan kemajuan para siswi kami. Berkatilah kami agar kerjasama dari pihak sekolah dan orang tua siswi agar senantiasa terjalin dengan penuh keharmonisan, kebersamaan, kekeluargaan, dan penuh tanggung jawab. Akhirnya ya Bapa, kami akan mengakhiri kegiatan pada hari ini. Sertailah kami dalam perjalanan pulang agar kami selamat sampai tujuan dan dapat melanjutkan aktivitas di dalam kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.